Hati Bribka Riki Rizal mulai tergerak untuk melawan skenario mantan atasannya Irjen Verdi Sambo setelah sang istri dan adik menemui Bribka Riki memintanya bicara jujur. Itulah ditanya sama istrinya, sama adiknya, itu bagaimana? Apakah benar kamu kejadian itu, kamu perannya apa? Kamu ingat, kamu juga keluarga polisi, bapak kamu polisi almarhum Kapolsek di daerahnya. Kemudian kamu punya anak, ingat anak. Apakah kamu nanti sebagai seorang dicap sebagai seorang pembunuh atau seorang apa? Nah itulah akhirnya pecah tangisnya dengan keluarga itu. Dengan itu dia mungkin mendapat kekuatan moral, mentalnya jadi untuk menyampaikan kebenaran. Mabes Polri menyatakan dalam rekonstruksi yang dilakukan 30 Agustus lalu di rumah pribadi Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal ikut menyaksikan perencanaan pembunuhan Yosua dan mengantar tersangka lain ke rumah dinas tempat Yosua dibunuh. Sementara di rumah dinas Sambo, Riki juga ikut menyaksikan perencanaan pembunuhan Yosua, memanggil Yosua untuk dieksekusi di dalam rumah dan menyaksikan penembakan Yosua. Selama tak ada ancaman, Bribka Riki belum akan mengajukan diri sebagai penguak fakta atau justice collaborator ke LPSK. Yang tak kalah penting, Komnas HAM pun meminta penyidik Polri untuk mendalami dugaan penembak ketiga, termasuk istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata. Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Jadi dari animasi yang dikirimkan atau dirilis oleh Mabes Polri atau dalam hal ini Bareskrim itu tidak sama dengan konstruksi, karena dalam animasi yang dirilis oleh Bareskrim itu Sambo menembak. Ketua Komnas HAM di sini mengatakan bahkan bisa ketiga. Bisa tiga. Jadi Anda sekarang menggunakan terminologi kuat dugaan. Iya. Kuat dugaan ada penembak ketiga. Iya. Dan itu, tapi saya belum bisa memastikan siapa ya, gitu ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri. Iya. Tanpa bukti rekaman CCTV di dalam rumah yang menggambarkan kejadian utuh penembakan Yosua, Komnas HAM belum sepenuhnya yakin atas konstruksi peristiwa yang dibuat penyidik yang hanya berbekal keterangan para saksi dan tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, berbaliknya sikap Bribka Riki Rizal melawan skenario Sambo, kita akan bahas bersama dengan staf khusus Kapolri, Muradi, dan Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Udri. Assalamualaikum. Mbak Udri, Pak Muradi. Ya. Pak Sugeng. Baik, saya ke Pak Sugeng terlebih dulu. Pak Sugeng, tanggapannya setelah Bribka Riki Rizal ini mengubah skenario atau mengubah berbalik arah keterangannya tidak ikuti skenario Sambo? Konstruksi perlawanan hukum FS ya, itu dibangun dari keterangannya Nyonya PC tentang pelecehan. Tapi dengan pernyataan RR ya itu akan rontok sepertinya ya. Oleh karena itu IPW mengusulkan bahwa rekonstruksi harus diulang untuk kejadian di Magelang, ya. Oke. Jadi itu tiga hal ya, konstruksi perlawanan hukum, kemudian dari Nyonya PC tentang pelecehan itu selain diragukan kelogisannya dan juga argumentasinya, kemudian ada pernyataan RR itu sudah rontok, ya. Oleh karena itu rekonstruksi Magelang harus diulang. Oke, tapi berarti artinya tidak terlambat ya Pak Sugeng ya dengan ubah keterangan dari Riki Rizal, apalagi ada tenggat waktu juga yang ingin diberikan berkasnya ke kejaksaan. P19 masih dikembalikan itu, belum dikembalikan oleh. Jadi belum terlambat ya Pak Sugeng? Belum terlambat ya. Karena di dalam rekonstruksi yang dilakukan di Saguling untuk menerangkan peristiwa Magelang itu masih ada pelecehan, ya. Jadi di sini yang harus kemudian diulang ya. Saya menduga kuat ada satu hubungan
khusus antara KM dengan Nyonya PC. Ya. Antara siapa Pak Sugeng? Antara KM dengan Nyonya PC. Apa ya. dugaannya Pak Sugeng ini? Kan sudah dilontarkan oleh kuasa hukum Baradae ya, yang mengutip sebelumnya pernyataan Baradae bahwa Baradae mencurigai ada hubungan antara Nyonya PC dengan KM ya. Nah, kemudian dilontarkan kembali walaupun itu sebagai sesuatu yang sensasional ya, hubungan antara PC dengan KM ya sebagai satu bentuk yang dilakukan oleh hukumnya itu sebagai perselingkuhan, tapi ini kan harus didalami ya. Oke, artinya masih pendalaman ya, berarti artinya Pak Sugeng sendiri ini belum, masih harus didalami ya? Iya, harus didalami dengan rekonstruksi. Oke. Karena tidak RR tidak pernah melihat adanya J pelecehan masuk ke ruangan ya. Kemudian J juga diminta masuk ke kamarnya Nyonya PC. Baik. Kalau J baru dia melecehkan Nyonya PC, apa mungkin Nyonya PC yang sedang marah itu memanggil J, kemudian terjadi dialog yang baik-baik saja, ya? Itu nggak logis. Gitu. Baik, kita sudah tangkap Pak Sugeng. Saya ke Pak Muradi dulu. Pak Muradi, jadi memungkinkan nggak adanya rekonstruksi ulang, termasuk nanti rekonstruksi di Magelang? Jadi yang pertama memang ini kan satu dinamika di internal ya. Memang tim sus kemudian Kapolri juga gak main-main. Kemarin misalnya sudah memecat dengan tidak hormat level Kombes dan seterusnya. Itu pun yang memang tidak terlibat langsung. Nah ini saya kira Baradae ini kan orang yang terlibat langsung di lapangan ya, artinya ada di lapangan dari mulai Magelang maupun sampai Jakarta. Jadi kalau saya melihatnya pengaruh ini cukup luar biasa. Jadi jangankan yang terlibat langsung, yang nggak terlibat langsung pun dipecatkan begitu. Poin pertama itu. Jadi ada efek tim sus dan Kapolri. Yang kedua, ini saya soal keluarga ya. Memang ini juga kan Baradae kan punya keluarga polisi. Ini juga salah satu yang kemudian menjadi penting kenapa kemudian menjaga nama baik. Saya kira penegasan itu yang kemudian lebih kuat ketimbang rasa takut ancaman dari FS kan gitu. Itu poin-poin kedua. Nah, yang ketiga saya kira juga apakah mungkin itu terjadi? Mungkin kalau ada desakan publik. Jadi saya kira kalaupun ternyata ditemukan rekonstruksinya tidak bisa menjawab atau memberikan situasi yang sesuai dengan berita acara kan seperti itu kira-kira, maka saya kira memungkinkan. Hanya memang ini juga menyangkut soal dua hal. Yang pertama berkaitan soal apakah ini akan masih ada berubah atau tidak, atau yang kedua adalah kemudian ini bisa diterima dan kemudian bisa diujikan ketika di pengadilan. Nah, saya kira dua yang memungkinkan. Oke, kalau tadi ada dugaan justru misalnya dugaan untuk motif baru atau kemudian dugaan ada hubungan begitu ya antara tadi KM dan juga Ibu P. Ini apa yang dilihatnya, Pak Muradi? Ya kalau melihatnya kan ini kan situasi lain ya yang saya kira juga perlu didalami kalau memungkinkan. Itu karena kan kalau dalam bicara soal normatif ya ini kan pelaku utamanya sudah ditahan. Ada 5 orang ya gitu kan kira-kira. Kemudian ada mastermind juga sudah ditangkap. Kemudian ada 2 yang kemudian proses hukumnya juga ini nggak main-main, bisa kemudian hukuman mati. Kalau itu ada lagi saya kira yang paling penting adalah tidak mengubah proses dari penindakan hukum terkait dengan pelaku utama. Bahwa itu ada ya Pak Sugeng juga berhak untuk menyampaikan apakah itu menjadi bagian penting dari penguatan proses hukum atau malah sebaliknya. Kalau saya melihatnya fokus saja pada pelaku sampai kemudian sampai berjalan kita melakukan pada pelaku-pelaku berikutnya seperti itu. Baik, ada tersangka yang mengubah keterangannya Pak Sugeng. Jadi totalnya ada 2 tersangka yang mengubah keterangannya dan ini juga artinya selaras tidak dengan pengujian untuk lie detector juga yang dikatakan jujur atau justru ini apa yang Anda lihat? Pak Sugeng. Kemarin kan keterangannya RR Baradae itu dikatakan non deception indicated ya. Jadi jujur katanya seperti itu ya.
Nah, jujur jadi keterangan ini menurut saya ya harus diakomodasi. Tapi kan sejauh ini kita juga nggak tahu ya Pak Sugeng jujurnya yang mana, tapi kemudian tiba-tiba berubah nih. Jadi kan bingung ya, jujurnya yang mana nih? Ya, yang ditanya mungkin terkait dengan penembakan oleh FS. Ya. Oh, oke. Tadi kan Komnas HAM menyatakan ada ada peluru yang berbeda, ya. Kan itu yang dibantah oleh FS, dia tidak ikut menembak. Kalau Barada R, saya rasa melihat FS menembak. Mungkin saja di sana ya. Kemudian begini ya, ini harus dilihat strategi pembelaan. FS itu ingin lolos dari hukuman mati, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh penyidik, ya, bahwa ada wacana untuk melepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan, ya. Karena itu sesuatu yang punya potensi kuat, ya, untuk meringankan dia. Dengan istilah menjaga kehormatan. Tetapi kalau itu kemudian terbukti tidak benar setelah keterangan RR ini, ya, itu menjadi pasal 340 semakin kuat mengarah kepada tuntutan maksimal. Oke. Jadi dengan Pak Sugeng lihat dengan pengubahan keterangan dari dua tersangka adalah karena memang mereka mau berkata jujur, bukan menghindari ya tadi ya hukuman maksimal ya? Kalau RR dan Baradae kan peranannya sudah jelas, ya. Baradae ikut menembak, RR tidak menembak, tapi dia ada di lokasi, bahkan dia disuruh menembak tidak mau, ya, dia ada di lokasi. Itu saja. Kepada dia, kalau semakin dia memberikan keterangan mengungkap peristiwa yang sebenarnya, akan ada keringanan kepadanya, ya. Kepada RR. Oke, baik. Pak Muradi, bagaimana Polri dalam hal ini melihat pengubahan keterangan yang dilakukan oleh dua tersangka? Apakah hal ini juga termasuk dari bagian pendekatan kepada dua tersangka untuk bicara jujur, ngaku, jangan takut? Ya, poin utama kan tadi di awal bahwa tim sus dan Kapolri kan melakukan pendekatan yang sifatnya personal ya. Jadi saya kira ini juga salah satu nilai tambah lah, walaupun kemudian mereka bekerja dalam tekanan publik yang luar biasa. Nah ini juga salah yang kedua tadi bahwa keluarga RR kan keluarganya polisi. Dia tidak ingin juga kemudian rusak nama baiknya, nama baik bapaknya, naik nama baik keluarga dan sebagainya. Nah yang ketiga ini yang saya kira perlu digarisbawahi juga bahwa tim sus dan juga Kapolri tidak main-main. Paling tidak pada level penersangkaan orang-orang yang kemudian levelnya jauh di atas RR atau di atas Brigadir E tadi. Jadi kalaupun memungkinkan, kalau dalam bahasa yang paling simpel adalah kalau level bintang 1 kemudian kombes juga bisa ditersangka dan mungkin saja bisa dipecat dalam konteks ini, apalagi levelnya RR kan begitu. Ini juga salah satu yang saya kira bentuknya adalah dia bisa kemudian dalam posisi di tempat yang salah, di waktu yang salah kan gitu kira-kira. Makanya saya berarti juga artinya bisa ini menjadi korban ya? Betul, enggak bisa jadi dalam posisi di bawah tekanan ya. Oh, di bawah tekanan, oke. Tekanan dari pimpinan atasannya. Pengacara RR ini kan pengen sudah RR jadi saksi karena dia tidak dalam posisi terlibat langsung, walaupun kemudian itu bisa kita perdebatkan nanti di pengadilan. Oke, Pak Muradi, nah ada kemungkinan juga nggak untuk penyidik membuka adanya tersangka lain yang ikut menembak? Karena kan dari Komnas HAM katanya mungkin saja yang menembak itu ada lebih dari 2 orang, ada 3 bahkan dikatakan. Masih yang dilakukan oleh teman-teman kabar eskrim kan sebenarnya cuma 2 ya. Ada 2 penembakan, 1 Brigadir E, yang kedua adalah FS. Bahwa kemudian ada peluru yang lain saya kira juga perlu didalami. Apakah dalam posisi ini adalah FS menggunakan 2 senjata atau malah sebaliknya kemudian ada orang lain. Tapi kalau saya kira walaupun itu diperdalam, menarik sebenarnya kalaupun kemudian kalau buat saya simpel saja bahwa memang pelaku utama sudah diproses. Saya kira ini fokus dulu di sana sambil kemudian mengurai tadi yang sampaikan Pak Sugeng ya, bahwa ada hal yang lain yang kira perlu diungkap dan perlu diketahui publik secara gamblang begitu. Oke, Pak Sugeng, jadi ini benar-benar rontok ya skenario Sambo, atau mungkin ada lagi skenario-skenario yang kemungkinan belum terungkap? Skenario Sambo akan tetap dipertahankan ya, karena sudah dilontarkan ya, bahkan sudah direkonstruksi.
Oleh karena itu, tim sus harus terbuka dengan keterangan RR untuk membuat rekonstruksi ulang kejadian di Magelang, ya. Karena tidak ada yang menjelaskan dari RR, ya. Itu si Yosua itu masuk. Kemudian Yosua dipanggil ibu, ya. Ini kan penting ini. Tidak mungkin seorang yang habis melecehkan, kemudian dipanggil oleh korbannya. Oke, berarti Yang artinya ini kan pasti dilaporkan, untuk ngebuka motif ini juga menjadi ruang kunci juga ya, berarti artinya ya di Magelang ini ya. Singkat ya Pak. Itu dari RR ini membuka satu wacana baru. Baik. Terima kasih Pak Sugeng. Silakan Pak Muradi. Iya. Terima kasih. Ya, poin utamanya penting saya kira di garis bawah dari Pak Sugeng tadi bahwa nanti prosesnya akan ada tersangka lain, ada penembak lain. Saya kira itu adalah bagian yang harus mengikuti proses hukum yang ada sekarang ini. Kalau kami melihat simpel saja bahwa mastermind-nya sudah tertangkap, kemudian pelaku utamanya sudah tertangkap, ini yang perlu diperdalam. Betul, saya setuju dengan Pak Sugeng, jangan sampai nanti skenario pelecehan itu mengurangi hukuman ataupun sangkaan terhadap FS itu sendiri. Saya setuju dengan pernyataan. Baik, para tersangka kini sudah lebih berani lagi untuk berbicara jujur terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak Muradi Stafsus Kapolri dan juga Pak Sugeng Teguh Santosa, Ketua IPW sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat petang, sehat selalu. Ya, Pak.